Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras, masya Allah, kasih doakannya lagi sangat Allah saatkan teman kasih yang berjuang untuk majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Hari ini kalian libur kemana cuy? Masya Allah, kasih doakan sehat-sehat ya, bahagiakan diri sendiri, makan yang enak, jangan mikirin tsunami aja ya. Hari ini Kak Isam akan berbagi satu kisah ini untuk pekerja migran Indonesia yang baru. Polemik pemotongan gaji ini sangat menjadi isu besar ya di tengah pekerja migran yang takut rawan akan dipecat majikan ya kalau kita komplain. Tapi ini juga harus tahu bahwa kelalaian pekerja migran saat bekerja itu tuh sebenarnya tanggung jawab majikan loh cuy. Contoh nih, saat kita bawa anak majikan ya, terus anak majikan kita itu mainin misalkan alat mainan dan rusak. Nah itu tuh siapa yang mengganti? Itu bukan Cece yang mengganti, tapi majikan. Atau Cece saat menggunakan alat sesuatu di luar pekerjaan gitu kan, maksudnya di luar rumah, tapi dalam waktu bekerja, itu pun masih tanggung jawab majikan cuy. Jadi ini kadang majikan itu kesel melampiaskan bahwa Cece yang harus membayar semua itu. Padahal kewajiban membayar atas keteledoran Cece saat jam kerja itu adalah tanggung jawab majikan sebenarnya ya. Maka dari itu nih pekerja migran yang masih baru, yang masih potongan agensi gitu kan, kalian juga harus jadi pekerja migran tuh jangan karena kita butuh kerja gitu kan, jadi kita mau aja dibodohi ya. Kita selusuri dulu nih, bener nggak kalau memang iya ada surat denda dari apartemen, itu harus kita tahu gitu. Jangan iya aja, manut aja gitu kan. Ini menjadikan sumber pertama kali majikan akan menekan kita kerja terus-terusan. Karena apa? Karena kita bodoh gitu menurut majikan ya, versi majikan. Jadi enak banget gitu untuk vacin, jadi keterbiasaan nantinya. Ini jadi membuat kita akan semakin ditekan ke depannya ya. Ini dilemanya sih ya. Jadi untuk SDM pekerja migran tuh harus beraninya tuh dari diri kita sendiri gitu cuy. Jadi kita tuh harus menerapkan pola saya kerja, saya sudah melakukan tugas saya gitu kan. Ya sudah gitu. Majikan memotong gaji ya sesuai aturan labor gitu kan. Kalau misalkan memotong gaji ya tidak boleh lebih dari 300 Hong Kong dollar, iya kan? Apalagi tidak ada hal yang dirusakkan oleh si pekerja migran ini. Menurut kalian ini akal-akalan majikan aja atau memang Cece-nya ini mendapatkan vacin dari apartemennya? Ini karena sebenarnya kelalaian dalam bekerja sih ya. Oke, jadi pekerja migran ini baru bekerja 1 minggu cuy di majikan ini menjaga bayi 4 bulan. Nah asal kalian tahu ya, untuk menjaga bayi di Hong Kong itu memang super home fun, perfect ya. Jadi majikan itu saat punya bayi, satu dia juga potensi kena baby blues ya. Jadi emosinya menggelora gitu kan. Terus kalau misalkan kalian jaga bayi itu memang steril banget majikan sini tuh cuy. Semuanya tuh harus diapel, misalkan pakai Dettol dulu, terus dibilas pakai air, terus dilap pakai kering. Memang itu memang SOP-nya gitu kan. Jangankan itu, dulu kayak Tisam itu bersihin meja aja itu ada 4 lap loh cuy. Lap 1, lap 2, lap 3. Loh kalau kita ya berpikir lah sama aja lapnya dicuci bersih selesai kan. Enggak cuy. Jadi kalau orang sini tuh benar-benar harus perfect ya. Jadi kita ikuti sesuai kemauan mereka gitu kan. Walaupun menurut pandangan kita ya dilap sekali juga udah bersih sih ya kan. Tapi ini adalah aturan yang dibuat majikan. Nah kita harus ikuti. Kalau misalkan kita mau langgeng kerja di situ. Majikan home fun seperti itu sampai 10 lap ya kalian 10 lap gitu kan. Oke langsung aja ke ceritanya. Jadi si pekerja migran ini 1 minggu bekerja di rumah majikan ini ya cuy ya. Menjaga anak umur 4 bulan. Nah, majikan perempuan dan laki-laki ini kerja. Jadi mereka ini mengawasi si Cece ini melalui CCTV. Dan si Cece ini sudah mendapatkan kepercayaan untuk setiap setelah makan siang itu membawa si bayinya untuk bermain di clubhouse ya cuy. Clubhouse ini berarti permainan di luar rumah ya, yang disediakan oleh apartemen tersebut. Dan itu adanya di lantai bawah. Nah ini ya cuy ya, jadi mbaknya ini sudah diberikan kepercayaan untuk membawa baby 4 bulan. Sebenarnya ini adalah good ya, karena dulu kayak Tisam itu tidak diberikan
kepercayaan dalam waktu 6 bulan loh. Kaisam nggak menyentuh itu bayi. Jadi buat kalian yang majikannya masih sensitif, nggak boleh nyentuh, nggak jadi masalah. Itu bukan berarti kalian kotor, tapi memang majikan belum mempercayai kita. Jadi kayak Tisam, setiap sore saya itu disuruh sama majikan untuk mengambil air minum yang ada di clubhouse tersebut untuk diberikan ke babynya cuy. Katanya air yang di clubhouse itu lebih steril cuy. Jadi kayaknya kayak filter air minum yang murni kayak gitu cuy. Kalau di rumah Kaisam kan ada sendiri ya alatnya ya. Nggak tahu rumah majikan kalian punya alat nggak yang langsung nggak usah dimasak itu loh cuy. Kan itu kan filter fertilisasinya itu kan bagus ya, step by stepnya ya. Nah itu lebih murni. Nah berarti majikannya dari sini juga dia nggak punya ya fasilitas itu untuk babynya gitu kan. Jadi sampai nyuruh si Cecenya untuk ambil air yang ada di clubhouse untuk dikasihkan ke babynya ini. Oke cuy, jadi pada waktu itu, nah si Cecenya namanya juga kan kerja secara perfeksionis ya. Maksudnya kan sepinter apapun kita ya sebagai domestic helper, kalau kita dituntut secara perfect kayak gitu kan, kita juga kan ada ngeblanknya, bener gak sih? Apalagi bawa baby kan, baru experience ini baru satu minggu loh kerja. Jadi akhirnya si Cece ini ya setiap hari melakukan aktivitas itu untuk bawa si baby ini main ke clubhouse ya. Di situ tuh memang nyaman ya keadaannya ya. Nah di suatu hari tuh dia datang ke clubhouse. Nah harusnya itu kan ada tombol 2 nih cuy untuk membuka pintu clubhouse-nya itu, atau satunya tombol alarm kebakaran cuy. Jadi tombol itu berderet kayak gini cuy. Nah jadi kalau kalian nggak ngerti clubhouse itu apa, jadi tempat untuk berkumpulnya lebih dari 1 orang ya cuy ya, untuk melakukan aktivitas yang sama di situ ya. Jadi kayak playground di dalam gitu cuy. Nah saat itu mbaknya nggak tahu ngeblank atau apa, dia mencet tombol yang untuk nyalain alarm kebakaran cuy. Wah panik kan di situ. Jadi saat dia mencet ini tombol alarm, bunyi cuy. Wah satu apartemen ini bunyi, ya kan kayak alarm kebakaran kan, panik ya cuy ya. Jadi kan membuat heboh satu apartemen ini, kebakaran di mana gitu kan yang kebakaran ya kan. Akhirnya karena alarm itu nggak berhenti, akhirnya si security ini memanggil damkar cuy untuk menghentikan ini alarm. Masa sih hanya sekedar alarm aja nggak bisa dimatiin dari apartemennya? Apakah separah itu ya alarm kebakaran itu kan? Jadi damkar cuy ini ditelepon oleh security. Kayak bisa mengganti handphone ya, karena handphone ininya aduh memang udah harus ganti nih handphonenya Kaisam cuy. Udah bergaris tuh. Udah bergaris, udah panas, kena ini sinar matahari, mungkin ini lebih ke buluk sedikit yang nggak jadi masalah, yang penting ceritanya nggak setengah-setengah ya cuy ya. Jadi pas tadi tuh tombol 2 itu dipencet, mbaknya malah yang alarm yang dipencet ini menjadikan seluruh apartemen ini heboh karena suara si alarm ini. Jadi akhirnya security ini cuy manggil damkar. Masa iya nggak bisa di off ya dari situ ya? Harusnya kan saklarnya matiin aja semuanya dulu ya kan, jepret kan mati ya. Nggak bisa cuy. Jadi security ini manggil damkar 5 menit, ini 5-6 orang damkar datang cuy. Gara-gara si Cece ini salah mencet tombol alarm cuy. Nah ini, jadi akhirnya di situ si security ini ngomong sama majikannya si pekerja migran ini saat pulang kerja ya. Nah majikannya ini nyidang si Cecenya ini pas jam makan malam. Cece kolai katanya, kamu katanya kena denda oleh apartemen. Katanya cuy, denda oleh apartemen ini sebesar 3.800 karena nyalain tombol alarm yang salah. Apakah masuk akal ya? Tapi memang sih di apartemen itu semuanya tuh ada aturannya ya. Kalau bawa anjing gitu kan, atau ngerokok di lift, itu kan ada vatsin yang diterapkan oleh kebijakan apartemen tersebut. Tapi apakah hanya karena salah mencet tombol alarm yang membuat heboh satu apartemen itu mendapatkan denda? Ya ini yang harus kita selusuri gitu kan. Nah majikannya ini ngomong sama Cecenya kalau si Cece ini divatsin 3.800 Hong Kong dolar itu atas kebijakan apartemen tersebut cuy. Tapi karena si majikannya ini bantu ngomong sama si apartemennya, jadi si pekerja migran ini hanya didenda 1.800. Nah ini yang harus kita selusuri, apakah masuk akal nih denda 1.800? Jadi kebijakannya itu setiap gajian itu dipotong 500 dolar untuk bayar denda si Cece ini kepada apartemen. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak bukti secara tertulis bahwa si Cece ini kena vatsin? Nah itu yang harus diselusuri yang pertama. Yang kedua, walaupun kita baru bekerja 1 minggu, itu aturannya itu si Cece itu tidak boleh lebih dari 300 dolar. Kalaupun apartemen ini menerapkan 1.800, itu yang bayar itu majikan. Kita tidak boleh lebih dari 300 nih pemotongannya. Ini kalian harus tahu nih. Yang ketiga, apakah benar gitu kan hanya karena memanggil damkar biayanya sampai sebanyak itu? Nah, karena kalau kayak Tisam itu baca dari aturan pemerintah Hong Kong ya, kalau kita
memang membutuhkan kayak ambulans dan damkar kayak gitu, sebenarnya itu gratis cuy, yang disediakan oleh pemerintah. Ya mungkin untuk ganti bensin aja ya, kalau kayak ambulans itu kan 180 ya. Kalau damkar itu, kalau di apartemen Kaisam sekalinya manggil itu 360 bayarnya cuy. Tapi nggak tahu ya di apartemen kalian gitu kan. Nah, itu sangat wajar tuh kalau 360 untuk bayar. Tapi kalau 1.800 ini kan tidak masuk logika ya. Karena denda kelalaian kita, ibaratkan masa sih SP1 aja nggak ada kata maaf gitu kan. Langsung vacin seperti itu. Loh kita loh CC-nya masih baru gitu kan. Harusnya kan majikan itu bisa memintakan maaf untuk CC-nya, benar nggak sih? Dan next time nggak akan keulang lagi. Apa karena si security ini tahu kalau si CC-nya sering ambilin minum di get house gitu kan? Ya di clubhouse itu kan minum gratis ya, jadi mungkin ada sensitif nih si security-nya sama si majikannya. Nah ini kita lagi selusuri nih. Jadi Kaisam solusinya gimana? Solusinya ini udah dipotong di $500. Ngomong sama agentnya untuk ditanyakan apakah benar-benar itu ada denda dari apartemen. Mintakan agent untuk mintakan bukti receipt dari apartemen tersebut. Apakah ada memang itu denda, ya kan? Ini agentnya harus tanya, Jan, kalau ada CCmu ini komplain seperti ini kasusnya udah dibawa ke Kayatisam gitu kan. Jadi kamu tolong tanyakan apakah memang benar ini ada vacin dari apartemennya hanya karena salah mencet tombol alarm, kan tidak ada kebakarannya. Namanya juga lagi salah ya kan. Toh apartemen juga kadang kan untuk penyalaan alarm untuk ngetes juga kan bisa bunyi terus, benar nggak? Nah itu, jadi si alarm ini tidak bisa langsung dimatikan cuy, jadi dia itu mengunci, jadi damkar tuh yang matiin tuh cuy. Nah ini kita selusuri apakah 1.800 ini apakah memang omong-omongan majikan aja nih untuk membodoh-bodohi kita ya kan. Si CCC ini kan masih potongan PT ya cuy ya, terus ditambah potongan dari majikan 500 hanya karena kelalaian aja. Ini apakah boleh? Ya nggak boleh ya kan. Majikan tuh nggak boleh seperti itu artinya si CC ini digaji underpay ya kan, tidak sesuai dengan aturan. Nah ini kita tuh harus protes cuy. Jangan hanya karena kita kerja baru satu minggu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu ngomong sama security yang tadi bantu nelpon damkar. Tanyakan, Ayi atau Mem, tanya aja. Boleh nggak saya nanya, apakah benar saya itu kena denda 1.800? Ini cukup tahu aja kalian gitu kan. Jadi kalian harus selusuri itu benar-benar berani gitu cuy. Apakah benar saya didenda dari apartemen ini karena saya nyalakan tombol alarm itu salah 1.800? Ah enggak Cece, kenapa kok kamu ngomong kayak gitu, kok saya dipotong sama majikan gaji saya seperti itu? Nah itu bukti rekaman, itu kamu boleh bisa save itu, ya kan? Nah nanti kalau misalkan nih ini untuk menjadikan alasan kamu, kalau misalkan memang kamu 11 bulan kamu sudah tidak cocok dengan majikan, kamu boleh pindah gitu kan, dengan alasannya seperti ini. Kasih aja rekamannya ke majikan, apakah majikan itu bisa ngomong, minta kembali duit kita. Kalau misalkan kita sudah di atas 11 bulan. 11 bulan kita sudah, 11 bulan kita udah lepas dari potongan PT, baru kita minta nih potongan gaji ini sampai 1.800. Kita ngomong, Mem, maaf, waktu kamu motong saya 1.800 itu, apakah benar-benar itu dipotong dari apartemen atau enggak? Nah, kalau misalkan tidak, saya minta dikembalikan uang itu karena itu gaji saya. Dan itu nggak boleh aturannya. Bisa nggak kalian berani nggak ngomong kayak gitu? Kalau misalkan kalian dipecat, potensinya nggak jadi masalah. Karena apa? Karena data kamu pun udah dibuka sama agensi lain untuk bisa diproseskan. Itu sebenarnya bisa untuk kamu, untuk berani gitu kan. Kalau SDM pekerja migran berani seperti itu, majikan nggak akan mungkin semena-mena sama kalian gitu kan. Memperalat 1.800 aja dari pekerja migran. Harusnya kan dibimbing nih dari awal. Kalau misalkan Cece saya itu baru ini, ya udahlah Cece hacile muhoi kamyonga. Nah itu kan majikan yang baik. Tapi kalau majikan langsung to the point seperti ini, yo kita juga harus tegas majikan-majikan kayak gini. Biar apa? Nanti ke depannya dia mengejeng Cece lagi yang nggak semena-mena seperti itu. Kalau majikan punya duit, dia berani ngejeng, ya udah cukup. Jadi kalian asal tahu aja, majikan ngejeng itu tuh pembukuan rekeningnya itu udah dicek sama imigrasi. Ini layak nggak nih untuk dikasih CC? Nah dari tabungan mereka ini layak dia dikasih CC. Ini berarti itu bukan money problem, tapi adalah hatinya dia yang problem, benar nggak? Dari soal keuangan dinilai imigrasi ini udah mampu untuk menggaji kita, cuy. Kalau dia masih memotong-motong gaji kita, ini berarti permasalahannya bukan money, tapi dia kikir atau dia nggak mau mengeluarkan uang untuk kita. Jadi bagaimana caranya sehemat mungkin untuk memotong gaji dari pekerja migran itu sendiri yang nggak boleh, ya. Nah dari sini nih harus diselusuri ya. Kaisam udah nyuruh mbaknya untuk berani tanya sama security-nya besok, benar nggak ada vacin 1.800 ini? Karena si CC-nya udah dipotong 500 ya. Kalau nggak ada bukti rekaman resepsionis ini,
kirim ke agent, suruh agent tegur majikannya, selesai. Ya, kalau dipecat itu bukan urusan kamu, agent harus mencarikan majikan lagi. Kalau agent nggak mau carikan majikan lagi, bawa agentnya ke KJRI, lantai 1, di bawah, Bu, saya habis protes, Bu, dipotong gaji segini, ini buktinya, ternyata saya dipecat sama majikan dan agent saya nggak mau mencarikan majikan lagi. Nanti KJRI menelusuri nih, agent besarnya mana, nanti agent besar itu nanti ditelepon sama KJRI, suruh carikan Mbak ini majikan lagi. Karena kan datanya dia masih dipegang sama agent yang bekerja sama PT itu sendiri. Jadi kita harus berani. Ya, kita melepas pekerjaan seperti itu bukan berarti kita gagal. Ya kan? Kedepannya mungkin saja akan ada majikan yang lebih baik dari majikan yang seperti ini. Jangan dilatih majikan yang sering potong-potong gaji kayak gitu. Caranya untuk melawan majikan yang sering potong-potong gaji itu apa? Kita hanya harus berani. Kita sesuai aturan nih, majikan nih masuk akal nggak? Ya. Nah, itu mungkin sharing KSM hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbaknya berani ya, Mbak ya. Menurut KSM sih ini mengada-ada aja majikannya. Masa iya Facin hanya karena pencet alarm salah aja 1.800, gila. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.